Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Yuk, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman-Nya kita mendapatkan tuntunan dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang akan menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani hidup. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menolong kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa supaya Tuhan yang akan membukakan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat-berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan bagi kami, singkapkan bagi kami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Cuma dikasih Tuhan, Maria dan Marta bersaudara. Lalu kita tahu bahwa mereka juga punya saudara laki-laki namanya Lazarus. Ya, singkat cerita, Yesus dalam perjalanan dengan murid-muridnya sampai di kampung itu. Marta menyambutnya di rumahnya. Sampai di rumahnya, ya mungkin secara kita, ya orang kita juga mirip gitu ya. Ada tamu mesti akan berusaha menjamu tamu, menyiapkan segala sesuatu. Sibuk sekali, itulah Marta. Sementara Maria, saudaranya Marta, itu menemani Tuhan dengan duduk dekat Tuhan dan terus-menerus mendengarkan akan pengajaran Tuhan Yesus. Mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Nah, ketika itu Marta sibuk sekali berusaha melayani Tuhan dengan berbagai macam, ya mungkin nggak tahu ya kalau tamu biasanya mungkin sajian atau apa ya. Tetapi intinya sibuk, tapi nggak sampai di situ. Dia mulai protes. Protesnya nggak ke Maria loh. Dia bilang, "Maria sini bantuin." Nggak gitu loh. Protesnya ke Tuhan. "Tuhan, tidakkah Engkau peduli aku melayani seorang diri nih?" Gitu loh. "Itu loh suruhlah Maria itu loh bantuin." Gitu loh. Ini bahasa kita ya. Suruh bantuin. Tapi Yesus berkata apa? Dikatakan, "Marta, Marta, engkau sibuk, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria mengambil bagian yang terbaik." Loh, kalau dilihat Maria kan cuma duduk dekat Tuhan. Ya, ini penting. Ternyata di balik duduknya Maria inilah, ya, dia duduk dekat Tuhan dan terus-menerus mendengarkan Tuhan. Ini penting.
Nah, dalam kehidupan kita, seringkali demikian, kita sibuk dengan banyak hal, sampai nggak ada waktu untuk duduk dekat Tuhan, nggak ada waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi hidup kita masing-masing. Melayani baik, sibuk pun baik sesungguhnya. Tetapi kalau melayani atau kesibukan kita membuat kita nggak ada waktu untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk berfellowship dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada waktu untuk kita, ya seperti Maria, mendengarkan Tuhan terus-menerus. Maka sesungguhnya kesibukan kita menjadi hal yang melelahkan, bahkan ya maaf, Tuhan pun kurang berkenan. Tuhan lebih senang ya orang mau memberi waktu duduk dekat Dia, mendengarkan Dia. Duduk dekat punya pengertian bahwa dia mendekat dengan Tuhan. Ya orang yang dekat dengan Tuhan selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Duduk dekat Tuhan yang dilakukan Maria juga mengandung arti bahwa ada fokusnya kepada Tuhan. Artinya mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, bukan mendengarkan dunia, bukan melakukan yang baik menurut kita, tetapi belajar melakukan yang baik menurut Tuhan. Bagaimana tahu yang baik menurut Tuhan? Duduk dekat kaki Tuhan, dengarkan Tuhan, maka engkau akan tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, belum tentu itu juga yang dikenan Tuhan. Belum tentu segala upaya kita yang kita anggap sudah bersusah payah, ya mengkhawatirkan di dalam banyak hal, itu yang dimau Tuhan. Ya, tetapi dengan dekat Tuhan, justru kita jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Sehingga kalau kita selalu memberi waktu untuk duduk dekat Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dengan mendengarkan Tuhan, pelayanan kita akan lebih maksimal. Apa yang kita lakukan lebih berkenan karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita nggak akan ngerti apa yang Tuhan mau kalau kita sibuk sendiri. Nggak pernah ada waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku sudah berdoa. Berdoa baik, tetapi tidak cukup. Tetapi belajarlah untuk beri waktu berdiam diri. Ya, di dekat kaki Tuhan. Bersaat teduh pribadi dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Ya, bukan hanya meminta ini, berdoa minta itu, tapi belajar berdoa Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku perbuat. Nah, itulah kita bisa tahu ketika kita duduk dekat dengan Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Itulah yang dilakukan Maria dan itu juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari Maria dan Marta ketika menerima Engkau. Maria duduk dekat dan mendengarkan Engkau senantiasa. Marta sibuk dengan segala hal, berusaha melayani. Saya tahu bahwa Maria juga berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi sesungguhnya yang terbaik dalam pandangan Tuhan ada ketika orang mau mendengarkan Tuhan. Dengan mendengarkan Tuhan, tahu apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Maria lakukan. Mau belajar Tuhan untuk memberi waktu dengan duduk diam dekat Engkau, dengan mendengarkan Engkau. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah. Terima kasih. Mohon tuntunan Tuhan juga hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Dan percaya akan segala berkat perlindungan-Mu. Dan kami akan berkemenangan, berhasil, beruntung. Dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap bersemangat menjalani hari ini. Jangan lupa selalu beri waktu yang terbaik bagi Tuhan. Semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.